Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Hari Senin Pekan Biasa ke-22, 29 Agustus 2022. Hari ini gereja memperingati wafatnya Santo Yohanes Pembaptis Martir. Bacaan dari Injil Markus bab 6 ayat 17 sampai 29. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan terhadap Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan dengan pembesar-pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan ku berikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan ku berikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Yohana Bungakusa Hakarem dari Malang. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, jumpa lagi dalam renungan Sikat. Hari ini bersama dengan gereja kita memperingati wafatnya Yohanes Pembaptis. Kisah kematiannya sudah dilukiskan dalam sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Tidak menyangka
bahwa seorang Yohanes Pembaptis harus mati dengan cara seperti itu. Namun itulah konsekuensi bagi sang pewarta kebenaran. Di zaman ini ada banyak slogan-slogan kebenaran, kata-kata mutiara kebenaran yang indah yang diucapkan oleh semua orang. Namun kebanyakan hanya sampai pada tahap mengagumi, lalu bertindak dan menghayatinya. Masih segelintir orang untuk mampu sampai pada tahap itu. Mengapa itu terjadi? Kedudukan, kekuasaan, kehormatan, gengsi telah menguasai dirinya. Kemarahan dan rasa dendam telah menutup pintu nuraninya. Orang tidak lagi mengetahui dan menghayati kedudukan sebagai sebuah pelayanan kasih. Orang tidak lagi mengetahui arti kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga dewasa ini mulai muncul Herodes yang lain. Ada banyak Herodias kecil. Mungkin ada di antara kita, mungkin juga ada di dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, sebagai anak-anak Allah, kita telah dipilih dan diutus oleh Allah sendiri untuk menjadi pewarta kebenaran. Yohanes Pembaptis telah menjadi contoh dan teladan pewarta kebenaran. Cinta akan Tuhan yang begitu besar, ia telah menjiwai seluruh hidupnya bersama dengan Kristus melalui sikap, tindakan, dan kata-kata. Para saudara dan saudariku yang terkasih, sudahkah kita siap menjadi pewarta kebenaran iman? Siapkah kita menerima konsekuensinya? Mari kita bersama-sama bersatu hati memohon rahmat Tuhan, agar kita senantiasa mampu menjadi pewarta kebenaran ilahi melalui sikap dan tindakan kita, sehingga mereka yang kita wartakan boleh mengalami Tuhan, dan kita menjadi berkat bagi semua orang. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.